Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Prasetya dari kelas 11 TKRB SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan. Sistem kelistrikan bodi termasuk juga adalah sistem penerangan atau lighting system yang tentunya sangat diperlukan sekali untuk keselamatan pengendara, terutama untuk pengendara di malam hari. Berikut ini sistem-sistem tersebut. Yang pertama, lampu besar atau lampu kepala. Lampu besar atau lampu kepala merupakan lampu penerangan yang berfungsi untuk menerangi jalan di bagian depan kendaraan, terutama pada malam hari. Pada umumnya, lampu besar atau kepala ini dilengkapi dengan lampu jarak jauh dan lampu dekat, dan dapat dihidupkan dari salah satu switch oleh dimmer switch. Jarak jangkau sinar yang dipancarkan oleh lampu kepala jarak jauh harus dapat melebihi 100 meter. Ada kalanya lampu besar ini dimainkan atau memberi tanda pada saat kendaraan kita mau mendahului kendaraan yang berada di depannya. Yang kedua, ada lampu jarak dan lampu belakang. Lampu kecil untuk dalam kota ini berfungsi untuk memberi isyarat kepada pengendara yang ada di belakang. Ada serta lebarnya dari sebuah kendaraan pada malam hari bagi pengendara yang ada di belakangnya, baik yang ada di depan maupun di belakang. Lampu-lampu tersebut untuk yang bagian depan disebut lampu jarak, dan yang di bagian belakang disebut dengan lampu belakang. Yang ketiga, lampu rem. Lampu rem berfungsi untuk memberi tanda kepada pengendara yang ada di belakang mau berhenti atau memperlambat laju kendaraan, sehingga pengendara yang ada di belakang tahu, dan ini juga untuk menghindari terjadinya benturan pada saat melakukan pengereman. Lampu rem ini diberi warna merah dan bola lampunya mempunyai dua buah, yang satu untuk lampu kota atau belakang, yang satunya untuk lampu rem. Switch rem terpasang pada bagian pedal, sehingga pada saat melakukan pengereman secara otomatis, lampu rem akan menyala. Yang keempat, lampu tanda belok atau lampu sein. Lampu tanda belok atau yang lebih dikenal dengan istilah lampu sein yang dipasang di bagian depan dan belakang ujung kendaraan yang berwarna kuning, berfungsi untuk memberi isyarat pada kendaraan yang ada di depan, belakang, dan sisi kendaraan bahwa pengendara bermaksud untuk membelok atau pindah jalur. Lampu tanda belok mengedip secara tetap antara 60-120 kali setiap menitnya. Lampu bisa berkedip karena dilengkapi dengan flasher. Flasher tanda belok adalah suatu alat yang menyebabkan lampu belok mengedip secara interval. Flasher pada umumnya menggunakan tipe semi transistor yang kompak, ringan, dan dapat diandalkan. Ada juga yang model tabung dan divariasikan dengan suara. Dalam flasher tanda belok tipe semi transistor, bila bola lampunya putus, maka mengedipnya mulai cepat dari yang normal, dan ini merupakan tanda kepada pengemudi untuk menggantinya. Yang kelima, lampu hazard. Lampu hazard digunakan pada saat keadaan darurat untuk memberi isyarat keberadaan kendaraan dari bagian depan, belakang, dan kedua sisi selama berhenti atau parkir dalam keadaan darurat. Lampu yang digunakan menyatu dengan lampu tanda belok, tapi pada saat dinyalakan, seluruh lampu mengedip serempak depan dan belakang, kiri kanan. Yang keenam, lampu plat nomor. Lampu plat nomor berfungsi untuk menerangi plat nomor bagian belakang. Lampu plat nomor menyala bila lampu belakang menyala. Yang ketujuh, lampu mundur. Lampu mundur dipasang pada bagian belakang kendaraan dan berwarna putih, berfungsi untuk memberi tanda kepada pengendara lain atau orang yang berada di belakang pada saat kendaraan mundur. Karena lampu mundur switch atau saklar yang dipasang pada transmisi, lampu mundur akan menyala bila tuas transmisi diposisikan mundur dengan kunci kontak on. Yang ke-8, lampu kabut. Lampu kabut digunakan pada saat cuaca berkabut, jalanan berdebu, atau hujan lebat. Penggunaan lampu harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu
Pemasangan kedua lampu harus berjarak sama baik yang kanan dari titik tengah kendaraan. Lampu kabut dihubungkan bersama-sama lampu jarak dekat pada saklar dim. Lampu kabut tidak dihidupkan secara bersama-sama dengan lampu jarak dan hanya dihidupkan bersama lampu kotak. Lampu kabut boleh menggunakan lensa warna putih atau warna kuning. Bila lampu kabut akan diaktifkan, maka saklar lampu kepala harus pada posisi lampu jarak dekat. Saat saklar lampu kabut diaktifkan, arus listrik dari saklar lampu kepala akan mengalir ke relay melalui saklar lampu kabut. Dengan aktifnya relay, maka arus listrik dari baterai akan mengalir ke lampu kabut melalui sekring dan relay. Yang ke-9, klakson. Klakson berfungsi untuk memberikan tanda dengan suara atau bunyi kepada pengendara lain atau pejalan kaki yang berada di depan kendaraan. Berikut ini komponen pendukung. 1. Baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah DC atau direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Umumnya baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 volt dan kapasitasnya berkisar 40-70 ampere hour. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub plus dan kutub min. Kutub plus diberi kode 30 dan kutub min diberi kode 31. Yang kedua, kunci kontak atau switch. Kelistrikan otomotif pada mobil menggunakan kunci kontak atau ignition switch sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga atau baterai. Kunci kontak mempunyai beberapa posisi, yaitu 1. Off, terputus dari sumber tegangan atau baterai. Yang kedua, ACC atau aksesoris, terhubung dengan arus baterai, tetapi hanya untuk kebutuhan aksesoris. Yang ketiga, on atau ignition, terhubung ke sistem pengapian. Yang keempat, start untuk starter atau untuk memulai. Yang ketiga, saklar. Saklar dapat dioperasikan dengan cara menekan dan melepas atau menarik dan melepas sehingga kontak gerak akan berpindah dari 56A ke 56B atau sebaliknya. Bila saklar tersebut mempunyai 3 posisi berhenti, pada posisi tidak ditarik atau posisi 0, tidak ada kontak yang berhubungan dengan 30 atau plus baterai. Bila ditarik 2 kali atau posisi 2, kontak 30 atau posisi baterai akan berhubungan dengan 56 atau ke saklar dim. Yang keempat, sekring atau fuse. Sekring adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadinya konsleting atau hubungan singkat. Dengan adanya sekring atau fuse, rangkaian kelistrikan bola lampu, kabel-kabel, relay, flasher, dan yang lainnya tidak akan rusak bila terjadi kelebihan arus atau terjadi hubungan singkat karena sekring akan putus terlebih dahulu. Jenis sekring ada bermacam-macam, baik bentuk maupun jenis filamennya. Yang kelima, flasher. Flasher digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip. Jenis flasher ada dua, yaitu jenis bimetal dan magnet. Yang keenam ada relay. Relay adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Cara kerjanya, bila dialiri arus listrik, kumparan akan menjadi magnet sehingga kontak poin tertarik dan terhubung. Ada dua jenis relay, yaitu relay bila dialiri arus listrik, kontak poin akan terhubung, dan relay bila dialiri arus listrik akan terputus. Yang ketujuh ada kabel penghubung. Kabel adalah suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya, yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi konsleting. Diameter kabel terdiri atas berbagai ukuran. Penggunaan kabel berbeda-beda ukurannya, bergantung pada berapa besar arus yang mengalir. Bila arus yang mengalir besar, berarti harus menggunakan kabel yang berdiameter besar. Tapi bila arus yang mengalir kecil, cukup menggunakan kabel yang berdiameter kecil.
Sekian penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.